Bahasan ini akan kita mulai dari sebuah teks inskripsi Vikramaditya yang ditemukan dalam piring emas yang digantung di dalam kuil Ka'bah di Mekah. Dicatat pada halaman 315 dari buku yang berjudul Sayar Wel Okul atau Kata-kata Berkesan yang disimpan dalam perpustakaan Mahtab-e-Sultaniya di Istanbul, Turki. Sebagian manuskrip tersebut berbunyi sebagai berikut. Artinya, yang beruntung adalah mereka yang lahir dan hidup selama pemerintahan Raja Vikramaditya. Dia adalah seorang penguasa yang berbakti dan mulia, berbakti pada kesejahteraan rakyatnya. Tetapi pada saat itu, kami orang-orang Arab tidak peduli pada Tuhan, tersesat dalam kesenangan sensual. Komplotan dan penyiksaan merajalela. Kegelapan dan ketidaktahuan telah menyelimuti negara kami. Seperti anak domba yang berjuang untuk hidupnya, dalam cengkeraman serigala yang kejam. Kami orang Arab, terperangkap dalam ketidaktahuan. Seluruh negeri, diselimuti kegelapan yang begitu kuat, seperti pada malam bulan baru. Tetapi fajar, dan sinar matahari yang menyenangkan dari pendidikan saat ini, adalah hasil dari kebaikan Raja Mulia Vikramaditya, yang pengawasan baiknya tidak melupakan kita, atau orang asing seperti kita. Dia menyebarkan agama sucinya di antara kita, dan mengirim para cendekiawan yang kecemerlangannya bersinar, seperti matahari dari negaranya ke negara kita. Para cendekiawan dan pembimbing ini, yang dengan kebajikannya, kita sekali lagi disadarkan akan kehadiran Tuhan, diperkenalkan pada keberadaan sucinya, dan ditempatkan di jalan kebenaran, telah datang ke negara kita untuk mengkhotbahkan agama mereka, dan memberikan pendidikan atas perintah Raja Vikramaditya. Transkrip ini seakan menjabarkan bahwa sesungguhnya agama Islam dan Hindu itu memiliki banyak histori atau sejarah yang hampir mirip. Yang paling menarik adalah koleksi antologi tersebut tersusun lebih awal dari 1742 Masehi di bawah perintah Sultan Salim yang terbuat dari harir, yaitu semacam sutra yang dibuat untuk menulis. Setiap halaman memiliki pinggiran yang dihias dengan kertas emas. Antologi itu yang memberikan titik terang peradaban Arab. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan yang berpusat di India pada masa lampau juga meliputi Jazirah Arab. Bahkan kalau kita kembali pada penjelasan kitab Weda, dalam hal ini Mahabharata, disebutkan bahwa Bharata Varsa atau kerajaan kekuasaan keluarga Bharata mencakup seluruh dunia. Ada yang mengatakan, bekas peninggalan peradaban bangsa Maya di Amerika, sangat sesuai dengan peradaban Weda. Hal ini ditunjukkan dengan kesesuaian sistem pemujaan, sistem astronomi, dan astrologi mereka yang ditulis pada tahun 300 sampai 200 sebelum Masehi. Sebuah laporan dari Rusia juga menyebutkan, di sana ditemukan sebuah arca yang berbentuk menyerupai babi yang mengangkat benda bulat di moncongnya. Hal ini sesuai dengan kisah Varaha Avatara yang berwujud babi besar, yang mengangkat bumi kembali ke posisi edarnya. Di Kuwait, juga ditemukan sisa-sisa arkeologi berupa pelat emas yang bergambarkan Ganesha, yang membuktikan bahwa peradaban Weda pernah ada di sana. Keberadaan Hindu di Eropa, juga diperlihatkan dengan dikenalnya lambang Hindu, swastika. Hal ini juga dibenarkan oleh seorang arkeologi Jerman Heinrich Schliemann. Mungkin, hal inilah yang juga mempengaruhi Hitler dalam menyalahgunakan lambang swastika sebagai lambang Nazi, di samping penyalahartian kata Aryan dalam literatur Weda, yang dilakukan oleh Max Muller. Kembali ke masalah peninggalan Hindu di Timur Tengah. Antologi yang disebutkan tadi, dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama mengandung biografi, dan komposisi puisi-puisi penyair-penyair Arab pra-Islam. Bagian kedua terdiri dari kesaksian, dan sajak-sajak penyair dari periode yang dimulai tidak lama setelah zaman Nabi Muhammad, sampai akhir dinasti Bani Umayyah. Bagian ketiga adalah tentang penyair-penyair sampai zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Abu Amir As-Samai, penyair Arab yang merupakan penyair utama Kesultanan Harun ar-Rasyid, menyusun dan mengedit antologi tersebut. Edisi modern pertama Sayar Wel Okul, terbit di Berlin tahun 1864. Edisi berikutnya diterbitkan di Beirut tahun 1932. Koleksi ini dianggap sebagai antologi paling penting dan berotoritas dalam sajak-sajak Arab purbakala. Koleksi ini menunjukkan adat, tata tertib, dan hiburan Arabia di zaman purbakala. Buku ini juga mengandung penjabaran deskriptif tentang kuil purbakala Mekah, dan bazar tahunan yang dikenal sebagai Okaj, di sekitar kuil Ka'bah di Mekah.
Ini berarti, bahwa berkumpul di Mekah setiap tahun untuk naik haji, berasal dari tradisi pra-Islam. Bazar Okaj bukanlah sebuah karnaval tempat anak muda berpesta. Ini merupakan kesempatan kaum elit dan terpelajar untuk membahas aspek-aspek sosial, religius, politis, literatur, dan aspek-aspek budaya Hindu lainnya yang menyebar di Arabia. Saya Ruel Okul mengatakan, bahwa kesimpulan yang didapatkan dari diskusi-diskusi di sana, akan diterima, dan sangat dihormati di seluruh Arabia. Ini juga, seperti mengikuti tradisi Varanasi dari India. Kuil-kuil utama di Varanasi dan di Mekah, adalah kuil-kuil Dewa Siwa. Ciri terpenting dari praktek pemujaan Dewa Siwa, adalah adanya lingga, yang biasanya berbentuk batu hitam yang lonjong, dan yoni sebagai alasnya. Batu Hajar Aswad yang disentuh dan dicium saat menunaikan ibadah haji, sangat sesuai dengan bentuk lingga Siwa. Apakah berarti batu itu awalnya adalah sebuah lingga? Batu hitam di Ka'bah, dianggap suci dalam Islam. Disebut Hajar Aswad, berasal dari kata Sanskerta Sanghi Ashweta, atau batu non-putih. Siwa, juga disebut Sanghi Ashweta. Jadi, apa yang ada di Ka'bah, bisa sama dengan yang dipuja orang Hindu. Alas makom Ibrahim di pusat Ka'bah, berbentuk segi 8. Dalam agama Hindu, alas Brahma Sang Pencipta, juga berbentuk segi 8. Peziarah Muslim yang mengunjungi Ka'bah, akan berkeliling 7 kali. Orang Hindu, juga selalu mengelilinginya, atau pradakshina di sekitar dewa mereka. Ini adalah pertanda, bahwa Ka'bah saat itu, berfungsi sebagai kuil Shiva pada zaman pra-Islam. Namun, pernyataan yang menunjukkan bahwa dalam Islam menyembah batu, adalah tidak benar. Demikian pendapat para ulama. Raja Vikramaditya, memang terkenal penyembah Siwa. Di Ujjain, India, ibu kota Vikramaditya, ada kuil Dewa Siwa yang terkenal, yaitu Mahankal, yang diasosiasikan dengan Vikramaditya. Karena menurut manuskrip Vikramaditya, dialah yang menyebarkan agama Hindu. Dengan demikian, apakah bukti ini dapat menyimpulkan, bahwa Raja Vikramaditya adalah pendiri kuil Siwa yang sekarang disebut Ka'bah di Mekah? Kenyataan lain, untuk masuk ke wilayah Ka'bah, umat Muslim diwajibkan menggunakan jubah putih yang dililitkan ke seluruh tubuh. Mereka juga diwajibkan mencukur rambut dan janggut, serta dalam keadaan bersih. Jika kita bandingkan dengan tradisi Hindu dalam memasuki tempat suci, kenapa hal ini sangat mirip? Bahkan pakaiannya juga mirip dengan pakaian Brahmin. Coba perhatikan gambar ini, lambang Hindu, Om, dan angka 786-nya Arab, semua Quran Arab dicetak dengan angka-angka misterius 786. Tidak ada pakar Muslim yang tahu, mengapa angka 786 dianggap sebagai angka-angka suci. Namun angka misterius ini, tidak lain dari huruf suci Weda, Om. Jika simbol kata Om tersebut diputar 90 derajat, kenapa sangat mirip dengan lafaz Allah? Menurut sejumlah ensiklopedia, memang ada ukiran-ukiran tulisan di dalam dinding Ka'bah. Menurut pengakuan beberapa orang, ada tulisan dalam huruf Sanskerta, dan bahkan ada stanza-stanza dari Bhagavad Gita. Hubungan antara zaman awal Islam dengan Hindu India, juga diperkuat oleh sebuah riwayat, bahwa suku Jat dari India, sudah berada di Arab jauh sebelum zamannya Nabi Muhammad lahir. Bahkan ketika Aisyah jatuh sakit, keponakannya memanggil tabib Ayurwedik kedokteran Weda dari suku Jat, untuk menyembuhkannya. Raja India, juga disebut pernah mengirim 1 pot jahe yang direndam cuka kepada Nabi. Ini menunjukkan, bahwa Raja Jat India, menguasai kawasan di dekatnya, sehingga mampu memberikan hadiah yang begitu sepele seperti 1 pot jahe. Paman Muhammad sendiri, Amr bin Hisim atau yang dikenal dengan sebutan Abu Jahal, merupakan pengikut Dewa Siwa yang taat. Ia menolak untuk masuk Islam. Ia adalah seorang penyair terkenal, dan menulis sajak-sajak memuja Dewa Siwa. Salah satunya, bisa ditemukan dalam halaman 235 dalam Saya Ruel Okul. Artinya, seorang lelaki yang menghabiskan seluruh hidupnya dalam dosa dan imoralitas, dan membuang hidupnya demi nafsu dan kemarahan. Jika ia bertobat dan ingin kembali kepada moralitas, adakah pengampunan tersedia baginya? Bahkan jika hanya sekali ia dengan tulus memuja Mahadewa Siwa, ia bisa mencapai posisi tertinggi dalam jalan kebenaran. Ya Tuhan, cabut seluruh nyawa saya. Dan sebagai gantinya, berikan saya 1 hari saja untuk tinggal di India sebagai lelaki yang menjadi bebas secara spiritual saat mencapai Tanah Suci. Dengan ziarah ke India,
Seorang lelaki bisa mencapai kebijakan untuk melakukan tindakan mulia, dan mendapat kehormatan menyentuh guru-guru Hindu yang mulia. Nama keluarga Nabi Muhammad adalah Quraisy atau Quraisy. Di mana, itu adalah bagian dari dinasti India, yaitu Kuru, yang pernah menguasai India. Diketahui bahwa Amr bin Hisim dan keluarganya terlibat dalam pembuatan arca dan pelestarian Ka'bah. Ensiklopedia Islam menjelaskan bahwa kakek Nabi Muhammad dan paman-pamannya mewariskan jabatan sebagai pendeta atau penjaga Ka'bah yang menyimpan 360 arca dewa-dewi. Nabi Muhammad kemudian menghancurkan semua arca tersebut, kecuali arca yang paling utama, yaitu batu hitam Hajar Aswad, Siwa Linggam, atau Lingga Siwa. Melihat bukti-bukti tadi, mungkinkah Ka'bah pada awalnya adalah sebuah kuil Siwa atau Hindu? Tenang, ini hanyalah sebuah klaim. Kebenaran sesungguhnya hanya milik Tuhan.